Bos-bos, di Jakarta makin banyak dessert shop yang bermunculan, termasuk yang ada di kawasan Gading Serpong, Tangerang. Tuh bos, cantik banget ya dessertnya. Sang owner, Jackson Lee, berani menghadirkan dessert mewah ala Eropa dengan harga yang ramah di kantong loh bos. Halo bos, saya Jackson Lee dari JL Cafe Pastry and Friends di Gading Serpong. Sekarang kita lagi mau buat mango entremet, mango royal yang best seller di cafe kita. Kalau di luar negeri bisa ngelihat ada beberapa entremet yang bentuknya kayak buah-buah. Nah, di sini kita bisa temuin di Gading Serpong dengan harga yang sangat terjangkau. Penasaran? Tetap di cuan bos. Bos, bisnis dessert unik ini lahir dari seorang chef lulusan sekolah masak kelas dunia, Le Cordon Bleu Ottawa. Paling awal itu sebenarnya bukan terjun di dunia F&B. Aku tuh di dunia interior. Tapi hobi aku memang masak. Karena dari misalkan papa, dia autodidak bisa masak-masakan Chinese food. Dari nenek juga suka masak juga setiap tahun baru. Akhirnya ditanyalah mau lanjut sekolah apa. Jadi aku bilang lah mau sekolah kulineri. Dari dulu tuh memang suka masak, tapi masaknya masakan savory. Kayak misalnya masak kue goreng, nasi goreng. Itu waktu kecil udah bisa semua. Cuman kenapa ke pastry? Karena pastry itu lebih melatih kesabaran sih. Jadi detail-detailnya, cantik-cantiknya semuanya itu aku suka. Sampai akhirnya Jackson balik ke Indonesia. Dunia pastry yang Doi pilih pun mengantarkannya ke bisnis kuliner. 2 tahun lalu, Doi mendirikan JL Coffee Pastry and Roastery, tempat nongkrong dine-in yang fokus pada kopi dan pastry. Nah, entremet cake ini salah satu jenis pastry menjadi camilan andalan yang Doi hadirkan. Awalnya JL buka itu aku sangat idealis ya, kayak beneran pengen buat apa yang menurut aku cantik ya. Di luar itu lumayan banyak orang-orang yang jual entremet bentuknya buah yang bener-bener realistik, dan dari situ aku pikir kayaknya ini aku suka banget, emang sesuatu yang realistik dibuat kayak gitu, jadilah aku coba terapkan di sini, dan kedepannya makin banyak lagi sih akan ada buah-buah yang lebih banyak lagi di display. Bos, yang main di bisnis pastry di Indonesia nggak kehitung banyaknya. Tapi Jackson menghadirkan pastry yang berbeda. Tampilannya dibuat mirip kayak buah beneran nih bos. Nah, untuk mendapatkan bentuk mirip buah asli, perlu cetakan khusus bos. Jadi buat kue ini memang sangat ribet. Itu total perlu waktu sampai 3 hari. Cara pembuatannya ntar teman-teman bisa ngeliat, kita buatnya awalnya dari buah dulu, kita jadiin pure. Setelah itu kita masak purenya, kita tambahin lemon juice biar segernya keluar, nonjol. Kalau misalkan kurang manis, buah-buahnya seperti raspberry, kita tambahin lagi icing sugar. Kita fold lagi dengan whipped cream. Habis itu kita masukin gelatin kita halal. Habis itu kita masukin ke dalam cetakan, dan itu harus dibekuin 1 kali 24 jam. Jackson menghadirkan banyak varian entremet cake. Ada bentuk mangga. Ada juga nih yang bentuk buah raspberry. Bentuk jeruk mandarin juga ada nih bos. Unik banget ya. Total menunya itu kita ada hampir 13 sampai 15 pastry. Kita juga masih ada kue jadul nih, kayak Black Forest jadul. Kita ada klepon cake juga. Itu juga masih comfort food ya. Kita juga ada jual tiramisu yang autentik punya. Minumannya juga nggak kalah kece bos. Ada Anya Grenaldine yang asam segar. Tambahan sirup delima, peach, dan bunga telangnya menambah cita rasa minuman jadi makin unik. Dari sekian banyak menu, harganya berapa nih bos? Kalau kisaran harga kita punya cake yang paling mahal itu raspberry 60 ribu. Kenapa? Soalnya raspberry memang bukan buahnya asli Indonesia, itu semuanya import. Dan kita pakai buah raspberry, kita pakai frozen dan fresh raspberry juga. Kenapa harganya segitu? Ya sebenarnya kita ikutin harga market aja sih. Daerah Tangerang menurut aku 55 sampai 60 untuk pastry seperti ini bisalah mencakup teman-teman kalangan mana aja gitu. Sebagai pebisnis,
Jackson berusaha tak menaikkan harga yang signifikan meski bahan yang digunakan premium. Bos, membangun bisnis dessert yang belum banyak ada di Indonesia membuat Jackson butuh strategi khusus nih. Yang paling pertama tuh kalau chef itu buat produknya enak dulu lah. Setelah itu baru kita sama tim, ya kan, sama istri aku, kita berpikir gimana caranya untuk bikin brand awareness, ya kan, dari mungkin sosial media, dari panggil influencer, dan konten-kontennya kita diperbagus dan diiklanin. Tuh bos, Jackson gak cuma main di bisnis B2C alias ke customer langsung, tapi juga menjalankan B2B alias business to business. Kita juga ada supply B2B kayak bangket gitu. Ada juga beberapa cafe di Gading Serpong yang ngambil produknya kita untuk dijual di tempatnya mereka. Kita bisa B2B, kita bisa buat apapun untuk membantu pastry-pastry lain atau cafe-cafe lain yang membutuhkan, itu paling penting. Strategi B2B ini penting banget buat menambah volume penjualan. Semakin banyak kerjasama, ya otomatis cuannya makin besar bos. Per bulan sih kalau misalkan kita pernah tembus di atas 50, 60, 70 sih. Untuk per bulannya yang paling tingginya itu kotor. Untuk kafe kecil gini dengan karyawan yang cuma ada aku dan beberapa karyawan, total 5 orang sih sebenarnya udah lumayan cukup ya. Udah ada improve banget sih. Bos, lagi-lagi kalau mau sukses raup cuan di bisnis harus kasih sesuatu yang beda dan enak. Menu yang mewah pun bisa dibanderol dengan harga ramah di kantong asal punya strateginya. Nah bos, kalau misalkan buat F&B itu kita harus selalu memikirkan customer. Jadi kita serve customer itu makanan apa yang menurut kita enak. Jadi dengan begitu kita bisa memikirkan di kacamata mereka, di sepatu mereka, kita pikir kayak oke, ini makanan enak, nggak ada problem karena kita suka dan mereka pun kemungkinan besar akan suka juga. Dan yang penting cuan bos!